Halo, Assalamualaikum. Pada video mesin waktu kali ini, kita akan bahas gadget yang mungkin sebetulnya tidak terlalu populer ya pada zamannya. Tapi ini punya nilai historis yang dalam banget bagi saya, karena zaman dulu sebelum saya senang nge-review gadget, saya adalah tukang jual gadget sebetulnya. Saya jadi reseller dari salah satu toko online yang sampai sekarang namanya masih sangat berkibar ya di beberapa marketplace Indonesia. Saya nggak akan sebut nama tokonya, tadi kira sponsor lagi ya. Yang jelas tokonya amanah. Jadi saya sempat waktu itu titip uang juga di sana. Kalau nanti ada yang order lagi, jadi saya tinggal minta kirim barangnya. Dan setelah berapa bulan nggak ada yang order, dibalikin juga uangnya. Jadi ini adalah iPhone 4 versi CDMA. Pertama kali saya kenal dengan iPhone 4 CDMA ini karena keisengan saya waktu itu pengen nyoba iPhone. Cari-cari yang murah di Kaskus. Zaman dulu masih rame Kaskus ya yang jualan. Ternyata yang murah itu yang versi CDMA, dan saya nggak ngerti kenapa murah waktu itu. Ternyata CDMA ini kan sebetulnya adalah barang dari luar yang dimasukin ke Indonesia. Kondisinya beda-beda, ada yang beneran masih baru, ada yang refurbish, ada yang hasil unlock dari Verizon, dan lain-lain ya, macam-macam. Tapi yang jelas digaransiin lagi sama beberapa distributor di Indonesia. Dulu saya beli sekitar 1.6 kayaknya ya. Saya coba. Waktu itu kebetulan dari kantor lagi dapat bonus tahunan, saya minta izin buat beli iPhone. Ya udah akhirnya beli, saya coba, dan ada tuh beberapa orang yang tertarik, wah kok murah ya katanya. Ya udah akhirnya saya coba tawarin, mau nggak beli di saya gitu. Saya ambil keuntungan awalnya dikit aja, mungkin 50.000 atau 100.000, sekedar nitipin beli ya. Karena waktu itu belum rame promo cashback di marketplace ya. Saya belinya di Kaskus sih, tapi waktu itu rekening bersama lagi jatuh banget reputasinya, jadi udah pada mulai pakai marketplace ya. Dan saya beli akhirnya, dulu warna putih apa hitam ya. Pokoknya seperti inilah kira-kira penampakannya iPhone 4 CDMA nih. Kalau kamu lihat penampakannya juga ini udah berdebu-berdebu gini. Saya nggak tahu deh, si seller ini jual baru apa gimana. Tuh ada baret di situ. Jadi yang dulu saya beli sih mulus, kemudian karena saya nggak tahu juga zaman dulu tuh iPhone yang asli seperti apa. Kalau sekarang mungkin nggak ketara ya, kalau misalkan udah ganti back cover saya udah mulai bisa bedain. Kalau zaman dulu masih polos saya, nggak tahu ada refurbish atau apa, pokoknya ambil aja. Kemudian juga saya jualin lagi, saya bahkan sampai buka toko di salah satu marketplace juga. Saya ngambil untung sekitar 300.000 satu handphone, dan masih laku karena zaman dulu orang bisa beli dengan diskon dari marketplace yang sangat gede ya. Saya misalkan yang 16 GB tuh dapat modalnya 1.6, saya jual 1.9 atau 2 juta dan masih ada yang beli. Waktu itu juga lagi gencar dipromosiin ya sama marketplace-nya, dan jadinya lumayan ada dapat uang waktu itu, bisa kebeli Samsung Galaxy K Zoom baru, beliin buat istri waktu itu, hasil dari jualan jadi reseller atau jadi dropshipper sih sebetulnya, karena saya kan nggak pegang barangnya langsung. Sampai suatu hari saya pernah dapat customer yang ngerti. Jadi dia beli iPhone yang GSM kalau nggak salah, dia cek si bagian slot SIM tray-nya, dia bilang nggak seperti ini yang baru katanya. Kayaknya kamu dipermainkan atau di apa gitu ya sama supplier kamu, coba cek kata dia. Jadi saya konsultasikan, akhirnya boleh dibalikin barangnya. Saya kena potongan 100.000, saya harus ganti 100.000 buat repackage si iPhone-nya di toko. Dari situ saya mulai ngeh, oh ternyata iPhone 4 itu banyak yang refurbish. Yang CDMA apalagi ya, oh ya CDMA itu zaman dulu nggak pakai SIM card ya, jadi orang nggak bisa ngecek SIM card-nya udah berkarat atau gimana, itu zamannya masih injek. Ya dari situ saya mulai berhenti lah jualan, karena nggak enak juga kalau ternyata beneran barang yang kita jual tuh refurbish, walaupun sebetulnya saya awalnya nggak tahu ya seperti apa. Dan ini isi di dalam paket penjualnya seperti ini, saya udah biasa banget bukanya zaman dulu. Nih untuk konektor chargingnya masih yang lebar seperti ini namanya apa sih? 8 pin charge, 8 pin port. Pokoknya yang tahu silahkan komen ya, saya udah lupa namanya apa. Kemudian dapat headset, nah keren nih, dapat headset seperti ini, masih jack audio 3,5 mm headsetnya. Jangan harap headsetnya asli ya. Oh ya, sebagai informasi saya beli ini di salah satu seller tuh 458.000 harganya. Dan saya nggak rekomendasiin buat dibeli, pertama karena kirimnya lama banget. Ada kali 5 hari baru dikirim ya.
Jadi dia undur-undur terus kirimnya. Dan ini kepala chargernya, ini kalau beli ada yang 5.000 yang jual kayak gini ya. Ini masih gepeng pula colokannya. Ini outputnya 5 volt 1 ampere, kecil banget. Oh ya, tadi dapat ini ya, dapat kayak buklet gitu. Tapi kayaknya nggak penting. Dan dapat juga SIM tray ejector seperti ini. Oke, ini dia iPhone-nya. Boleh dibandingkan ukurannya dengan iPhone SE 2020 zaman sekarang, 2020 zaman sekarang. Kita akan coba nyalakan, semoga masih bisa menyala. Dan zaman dulu iPhone masih di atas juga ya, tombol powernya. Masih menyala layarnya. Kalau ditanya buat apa beli iPhone CDMA zaman sekarang, di mana operator CDMA udah pada nggak aktif ya. Smartphone aja kan mainnya di 4G doang sekarang. Untuk voice-nya pakai VoLTE, SMS-nya juga di 4G. Ya nggak masalah, kalau saya sih karena masalah historis tadi ya. Yang jelas ini kalau dipakai buat multimedia player kayaknya masih oke ya. Oke, kita lihat sisi persisinya dulu. Di sisi atas ini, bagi yang mau nostalgia, mau yang kangen-kangenan sama iPhone zaman dulu, iPhone 4, ada noise cancellation microphone dan jack audio 3,5 mm. Oke, kita sudah temukan lagi di situ ada kayak sedikit baret. Ya, udah nggak beda, udah nggak sama warnanya. Lalu ada garis antena 2, dan di sini ada silent switch-nya tetap yang saya suka dari iPhone. Ini tombol volume up, volume down dipisah. Kemudian di sisi bawah ada 2 set speaker grill. Saya nggak tahu, mungkin salah satunya mikrofon ya. Jadi speakernya kecil saja, dan ini dikasih stiker. Apa ini? Renan Store. Ada stikernya Renan Store. Saya belinya bukan di Renan Store sih, tapi ada stikernya Renan Store. Dan ini biasanya stiker ini kalau dilepas garansinya hilang juga. Adalah nggak peduli ya. Ya, seperti itu penampakan sisi bawahnya. Di sini juga ada 2 buah baut. Sekarang kita lihat sisi belakang dari iPhone 4 CDMA ini. Ini kamera belakangnya. Berapa megapiksel ya? 5 apa 8 sih? Kemudian LED flash di situ, logo Apple. Dan ini serius udah nggak enak banget dilihat si back covernya. Bisa dibilang masih mulus sih, mulus sekitar 92% lah segini. Tapi udah ada bekas-bekas baret, nggak dalam sih, cuma bekas bergesekan. Nggak bisa dibilang baru lah yang jelas ya. Yang jelas dan konten seperti ini saya mau mengedukasi ke teman-teman agar hindari pembiasaan beli handphone second yang dari X luar ya. Karena kondisinya kita nggak tahu masih ori atau udah banyak yang diganti atau udah pernah rusak di servis dijual lagi. Itu yang jadi kekhawatiran ketika beli dengan kondisi second X luar. Di garansiin juga belum tentu terima ya brand dalam negeri ini, karena nggak semua brand kebijakannya sama. Kayak misalkan Samsung cuma terima garansi Samsung Indonesia, yang luar entah diterima tapi bayar atau gimana, kayaknya enggak. Dulu LG itu terima servis barang garansi luar, asalkan spare partnya ada. Tapi sekarang kan LG udah nggak jualan smartphone ya di Indonesia. Dan oke, sudah masuk ke home screen seperti ini penampakan dari iOS berapa ini? Kita lihat about phone-nya, bahasa Indonesia lagi. Umum, mengenai iPhone iOS 7 ya. Itu kan operatornya Verizon. Ini pasti kan bekas dari luar sana. Di Indonesia kayaknya nggak dijual ya iPhone 4 CDMA ini. Dan dari 8 GB, ini storage-nya 8 GB, tersedia tinggal 5,7 GB. Oke, udah bisa connect WiFi. Kita akan lihat apakah ada software update dari iOS 7. Udah lama tuh barusan. Umum, pembaruan perangkat lunak. iOS 7.1.2 ya, sudah terbaru. Kalau sekarang iOS berapa sih? 13 ya. Berarti udah jauh tertinggal. Kemudian kita mau cek suara. Oke, ini volumenya sudah full.
Suaranya stereo loh. Kalau saya tutup yang ini, nih yang ini saya tutup, kedengeran dari earpiece yang sini suaranya. Jadi suaranya dari sini dan dari sini ya. Yang ini berarti mikrofon nih, yang kiri. Cuma suaranya udah pelan banget ya untuk ukuran zaman sekarang. Sekarang kita coba kameranya sedikit. Ini perekaman dengan kamera belakang dari iPhone 4 CDMA. Nanti transfernya bingung. Oh, ada kabelnya sih, tapi harus install iTunes dulu jadinya ya. Kalau bisa diupload ke Google Drive, mending ke Google Drive aja. Ada lampu, cat layar. Oke, dan ini crash-nya kurang ya. Ya, ini vlogging dengan kamera depan dari iPhone 4 CDMA. Warnanya sih udah kurang bagus. Entah karena layarnya atau kameranya. Nanti dinilai aja langsung sama teman-teman suaranya sama gambarnya ya. Apakah masih layak banget atau tidak. Kita lanjut lagi. Oke, gimana dengan hasil foto dan videonya? Masih oke kah segitu? Kemudian yang mau saya bahas lagi sebetulnya adalah apakah dia masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Ya, WhatsApp ternyata nggak bisa ya. Dia perlu iOS 9 atau versi yang lebih baru. Oke. Kalau gitu kita cari YouTube. Bisa nggak iOS 7 ini dipakai buat YouTuber? Oh, dia bisa downgrade ke versi yang lebih kompatibel katanya. Oke, mantap. Sekarang Spotify. Karena tujuan saya harusnya si iPhone ini bisa digunakan sebagai perangkat pemutar musik dan video lah ya minimal. Oh ya, Spotify juga bisa ini ya, ke versi yang lebih kompatibel di iOS 7, mantap. Tapi WhatsApp nggak bisa ya. Joox juga ada, YouTube Music. Oke, YouTube Music. YouTube Music ini pun aplikasi baru sebetulnya. Oh, tapi dia juga ada yang kompatibel dengan versi iOS 7. Oke, oh iya, tadi ketika login Apple ID, kan seperti biasa kalau kita udah pernah login di device lain akan muncul kodenya di sana. Karena ini iOS-nya masih iOS lama, tidak disediakan field untuk input kodenya. Jadi kita nginputnya itu di kolom password. Jadi password kita ditambahin 6 digit angka. Unik juga caranya. Jadi nanti developernya parsing kayaknya si 6 digit angka di belakang dibuang buat dibandingin dengan kode angka yang di depan, baru diliatin dengan hash dari passwordnya. Oke, sudah bisa login Spotify-nya ya. Saya nggak akan nunjukin yang YouTube sama YouTube Musik. Saya cuma pengen nunjukin iPhone 4 CDMA 8 GB. Ini masih bisa dipakai kalau sekedar buat mainin lagu atau nonton video. Bukan buat WhatsApp-an berarti ya. Nih, kita akan mainkan satu lagu dari Kamen Rider. Oke, gitu aja video mesin waktu kali ini. Lebih banyak ceritain zaman saya dulu jadi dropshipper ya, daripada device-nya. Ini adalah iPhone 4 CDMA. Saya nggak menyarankan buat dibeli, tapi buat kamu yang butuh buat nyetel lagu sama YouTuber doang, boleh lah ya. Tapi saya nggak tahu sih seller rekomendasi yang harus saya sertakan linknya di deskripsi, seller yang mana. Karena tempat saya beli ini kirimnya lama banget ya. Cari sendiri aja lah ya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.